Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapat sebuah tugas TK. Pertama, perkenalkan nama saya Stephanie Marai. Saya dari Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Ya, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Awal kedatangan Islam di Nusantara. Beberapa teori menjelaskan bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, tetapi baru tersebar luas pada abad ke-13 Masehi. Hal ini ditandai dengan adanya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Perlak pada tahun 1292 dan Kerajaan Samudera Pasai C pada tahun 1297. Inilah beberapa teori-teori tersebut. Yang pertama adalah teori India. Teori yang menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat dan Malabar. Teori ini dipelopori oleh Pijanapel yang menelusuri Malabar. Pendapat ini diikuti oleh W.V. Stenham dan J.C. Van Leur. Bahkan masih banyak tokoh-tokoh yang mendukung teori ini. Yang kedua adalah teori Arab atau Mekah. Teori yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia datangnya langsung dari Mekah atau Madinah pada abad ke-7 Masehi. Teori ini juga menyatakan bahwa Islam Indonesia berasal dari Arab, pertama kali dilontarkan oleh Carville pada tahun 1820 dan Kaiser pada tahun 1859, kemudian diikuti oleh Neyman pada tahun 1861 dan di Hollander 1981 dan di Vet pada tahun 1878. Dan yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh P.A. Huysendijenigrad yang menjelaskan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia sehingga ke Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini juga melibatkan kesamaan kebudayaan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Persamaan tersebut diantaranya adalah: 1. Adanya kesamaan Persia dengan kebudayaan masyarakat Indonesia diperingati 10 Muharram atau Asyura, tabur pembuatan bubur syura. 2 adalah kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syaikh Siti Jenar dengan Sufi dari Irak, yaitu Al-Hallaj. Dan yang ketiga, penggunaan istilah Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi. Dan yang keempat adalah teori Cina. Dalam catatan perjalanan Majua tertua, dalam bukunya Yin Yang Seng Yang disebut terdapat 3 penduduk Jawa, yaitu Muslim dari Barat, orang Cina yang diantaranya beragama Islam, dan orang Jawa yang menyembah berhala. Dalam teori ini, Islam dibawa dari Cina oleh perdagang Muslim Cina yang bermazhab Sunni Syafi'i. Argumen lain menyatakan bahwa Islam datang dari Cina adalah ketika terjadi ekspedisi Mongol untuk menghukum Raja Kesya Negara. Asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan Ada 4 ide dari Kiai Ahmad Dahlan. 1. Perlunya pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam. Yang kedua, memurnikan kembali ajaran Islam yang telah tercampur dalam berbagai paham. Yang ketiga, mempertanyakan generasi Islam di masa kini dan mendatang. Dan yang keempat, mengembalikan citra Islam di kalangan pemuda dan remaja serta pelajar. Persyarikatan ini merupakan produk modernisasi yang juga
menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi ini telah berdiri sebelum Indonesia merdeka yang mempunyai andil besar dalam usaha kemerdekaan negara Indonesia. Ada 4 alasan dan tujuan berdirinya Muhammadiyah. 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh yang bukan Islam. Dan yang kedua, reformasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Dan yang ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Belanda datang ke wilayah Nusantara pada akhir abad ke-16 Masehi untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapat rempah-rempah. Kemudian terbentuklah fort sampai ke abad 18 Masehi. Perseroan ini mengorganisasi pedagang-pedagang Belanda dalam melakukan perdagangan dengan masyarakat pribumi pada akhir abad ke-18 Masehi. Tahun 1799 Forts bubar. Pada awal abad ke-19 Masehi, dalam masa penjajahan pemerintah Belanda menekan dan menindas Islam, semua aspek dan gerakan Islam selalu dicurigai. Akibatnya terjadi percepatan pemunculan Islam sebagai persatuan umat dalam melawan Belanda dan menghadapi Islam. Dan pada abad ke-19 sampai ke-20 Masehi, pemerintah Hindia Belanda tidak memberi kesempatan yang luas pada penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan secara layak. Lembaga pendidikan milik pemerintah hanya menerima anak-anak pribumi dan kalangan aristokrat dan birokrat. Keberpihakan Hindia Belanda pada lembaga pendidikan non-Islam terlihat pada pemberian subsidi yang tidak merata kepada lembaga pendidikan yang dikelola pribumi Muslim, dan pemberian subsidi pada masjid juga sangat kecil dibanding dengan subsidi yang mereka berikan pada gereja. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak adil terhadap penduduk pribumi, terutama terhadap kalangan Islam, mendorong munculnya kesadaran tokoh-tokoh Islam untuk memperjuangkan nasib masyarakat Islam.